بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القرآن لنا شفيعا هدى بشرى رحمة. وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه ومن تبعه وإياهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. Yang berbahagia, yang sama-sama kita muliakan Ketua Pengurus Musalla Al-Insan Pelabuhan Baru, yang berbahagia dan yang sama-sama kita muliakan Pak Haji Rasulullah, Bapak Ibu, para pengurus, para jamaah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita seluruh kebaikan dan berbagai anugerah lainnya yang dapat kita nikmati hingga malam ini, malam ke-17 Ramadan, yang menanamkan keistiqomahan di dalam hati kita. Meskipun kata Pak Asbullah tadi banyak yang sudah tumbang, tapi alhamdulillah kita di sini, khususnya jamaah Musalla Al-Insan, masih diberikan istiqomah dan kekuatan untuk meneruskan, menghabiskan sisa-sisa malam dari bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua terpilih sebagai umat beliau yang meraih syafaatnya nanti pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini memasuki malam 17 Ramadan. Kalau boleh bercerita sedikit, saya terakhir menginjak kaki di musala ini tahun 2019. Sekarang sudah 2025. 2019 acara Maulid Nabi waktu itu. Alhamdulillah waktu itu jamaahnya ramai, alhamdulillah. Dan saat ini juga ramai, alhamdulillah. Malam ini saya membawa santri yang saya bawa acak, karena ustadz-ustadz yang jadwalnya di luar, dia sudah booking santri-santri yang jadi imam, penceramah. Jadi malam ini supaya tidak merasa sendiri dari pondok ke sini, saya bawa kawan, saya tunjuk. Dan saya selalunya membawa santri yang selalu bermasalah, yang agak dogil-dogil sikit lah. Harapannya ngikuti saya supaya diambil pelajaran. Ternyata malam ini lebih dari mengambil pelajaran, disuruh baca Quran. Saya rasakan tangannya dingin tadi. Dingin tadi, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam ke-17 yang kita yakini sebagai turunnya Al-Quran pertama kali. Meskipun banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini ayat-ayat yang menyebutkan bahwa turunnya Al-Quran di bulan Ramadan pada malam Al-Qadar. Malam ini sudah masuk malam Al-Qadar belum, Bu? Malam 17 nih. Sudah masuk belum? Ada ulama yang menyebutkan dari bulan pertama, dari malam pertama sampai malam terakhir itu malam Al-Qadar semuanya. Tapi pendapat yang masyhur, jumhur ulama menyebutkan malam Al-Qadar itu terjadi pada malam 10 malam terakhir, dari malam 21 hingga pada malam 30. Dan ada yang menyebutkan hanya malam ganjilnya saja. Lalu bagaimana sejarah turun Al-Quran ini?
Kalau kita buka kembali sejarah, maka kita akan temukan ternyata yang dipercaya umat Islam bahwa turunnya Al-Quran malam 17 Ramadan itu adalah turunnya ayat 5 ayat dari surah Al-Alaq. Itu turun disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada malam ke-17 Ramadan. Lalu bagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulama merangkum tentang bagaimana sejarah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit yang paling rendah. Langit yang 7 lapis itu ada namanya Baitul Izzah. Di situ Allah letakkan duf'ah wahidah, sekaligus 30 juz. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sekaligus habis dari juz 1 sampai juz 30. Bagaimana cara Allah menurunkannya? Tidak perlu ditanya, itu Allah yang punya cara. Lalu dari Baitul Izzah menuju kemana? Menuju Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu terjadi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu najman. Arti najman ini adalah beransur-ansur. Jadi ada 2 fase turunnya Al-Quran. Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus, kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW, najman, beransur-ansur itu selama berapa tahun lamanya? Selama 22 atau 23 tahun turunnya Al-Quran itu. Makanya salah satu hikmah turunnya Al-Quran beransur-ansur itu adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl, "Qul," katakanlah, "Nazzalahu Ruhul Qudus min Rabbika bil haqq." Yang menurunkan Al-Quran ini kepada wahai Muhammad adalah Ruhul Qudus. Ruhul Qudus itu malaikat Jibril. Liyuthabbita alladhina amanu, untuk meneguhkan hati orang yang beriman, wa hudan wa busyra lil muslimin, dan dia juga menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang Islam. Wah, ini 3 nih Bapak Ibu. Garis bawahi. Pertama, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Kenapa perlu meneguhkan hati Nabi Muhammad? Karena cobaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad pada saat itu merusak suasana hati Nabi Muhammad, menggoyahkan hatinya, sedih, marah, semuanya bercampur jadi satu dalam hatinya. Maka Allah turunkan satu persatu, beransur-ansur Allah turunkan. Kemudian Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada siapa? Kepada kita semua. Dan akhirnya ditutup sebagai berita gembira untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut sebagai petunjuk itu adalah penerang jalan bagi orang-orang yang tersesat. Orang yang beriman diberi petunjuk dengan Quran, bertambah imannya. Orang yang zalim diberi petunjuk kepada Al-Quran, dia kembali menjadi soleh. Orang yang berdosa bahkan diberi petunjuk dengan Al-Quran, dia kembali cepat kepada Allah. Seseorang yang berdusta diberi petunjuk dengan Al-Quran, berubah menjadi seorang yang jujur. Seorang muslim naik tingkat menjadi mukmin. Seorang mukmin naik tingkat jadi muhsin. Itu karena apa? Karena Al-Quran. Jahiliyah Bapak Ibu, jahiliyah. Kalau kita ingat dulu bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam, barangkali Bapak Ibu pernah dengar ceritanya. Adiknya Fatimah bintil Khattab, ada namanya adiknya Fatimah. Ketahuan sama Umar bin Khattab memegang lembaran mushaf yang isinya apa? Surah apa? Surah Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Umar bin Khattab di jalan marah-marah. Aqtul Muhammad, aku bunuh Muhammad, katanya. Siapa yang mau kau bunuh? Kata kawan Umar, Muhammad. Gilakah kau Umar? Tidak. Apakah kau rela Tuhanmu dihina-hina oleh Muhammad? Nabi Muhammad menyatakan Tuhan-Tuhan orang-orang jahiliyah, berhala-berhala yang mereka sembah, itu dibantah oleh Nabi Muhammad bahwa ini tidak betul. Umar bin Khattab marah, keliling mencari Nabi Muhammad SAW, hingga akhirnya dia sampai ke rumah adiknya. Dia ketuk pintu. Ditanya dari dalam, siapa? Umar.
gemetar orang yang di dalam rumah, termasuk adiknya. Khabbab, salah satu sahabat Nabi, juga ada di dalam. Mereka belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang perlahan-lahan itu, yang berangsur-angsur itu. Hingga akhirnya dibuka pintu oleh Fatimah, adiknya Umar bin Khattab. Umar melihat ada kertas yang disembunyikan oleh Fatimah. Ditanya kepada Fatimah, apa itu? Ini adalah lembaran suhuf, kata dia. Suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Yang isinya ternyata surat Thaha. Begitu Umar tahu itu adalah ayat Al-Quran, dia tampar adiknya sampai mengeluarkan darah. Dia pukul Khabbab dan sahabat lain yang ada di rumah itu. Dia ngamuk, Bapak Ibu. Ngamuk deh. Hingga akhirnya surah Thaha itu dibacakan ke telinga Umar bin Khattab. Tak mampu Umar bin Khattab. Tak mampu dia, marah. Hingga akhirnya apa? Dia mencari Nabi Muhammad. Dibacakan oleh Fatimah, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, sampai dengan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Hidayah masuk melalui Al-Quran, petunjuk masuk melalui Al-Quran. Umar bin Khattab bukan orang bodoh. Ketika dibacakan ayat itu, dia menghayati sedikit kalimat Al-Quran itu. Kok betapa indahnya ayat Al-Quran ini. Ini bukan buatan manusia, ini bukan tulisan manusia, ini bukan syairnya orang-orang Arab. Ini bukan ciptaan manusia. Indahnya ayat Al-Quran ini. Langsung terbuka hatinya, dapatlah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata Nabi Muhammad dulu pernah berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam, atau a'izza hadzal din bi Umar bin Khattab. Kemudian siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya Allah, muliakanlah agama ini dengan dua orang pemuda. Abi Jahal maksudnya. Ya Allah, Nabi Muhammad pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah agama ini dengan dua orang pemuda. Siapa itu? Umar bin Khattab dan Abi Jahal. Tapi ternyata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima hidayah adalah Umar bin Khattab. Dia cari Nabi Muhammad, dia ketuk pintu Nabi Muhammad. Siapa itu? Umar. Mereka bersiap-siap di dalam rumah itu. Apakah Umar ini mau ngamuk, mau marah, atau mau bunuh? Banyak sahabat yang tenang, wahai Rasulullah. Hamzah, pamannya Nabi SAW, maju lebih dulu. Kalau dia macam-macam, saya yang lebih dulu ya Rasulullah. Ternyata Umar bin Khattab masuk ke rumah itu bukan untuk membunuh Nabi Muhammad. Dia peluk Nabi SAW. Masuk Islam. Karena apa? Karena Al-Quran. Maka Al-Quran mahal, Bapak Ibu. Al-Quran mahal. Berkali-kali kita sebutkan bahwa Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita semua. Jangan tinggalkan. Motivasi kita untuk bersama Al-Quran sebetulnya besar. Pahala membaca Al-Quran ini, satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Satu huruf saja. Kalau kita baca saja alif lam mim itu, alif lam mim 3 huruf itu. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, sudah dapat 30 kebaikan. Dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan Ramadan, Bapak Ibu, tadarus ramai. Ya, ramai tadarus. Baik yang bagus bacaannya sampai kepada orang-orang yang setahun sekali baca Quran. Ingin tadarus, dia baca, masalah enggak? Tak ada masalah. Ditegur betulkan. Silahkan berjuang dengan Al-Quran. Meskipun hanya setahun sekali dalam bulan puasa ini baca Quran. Mudah-mudahan dia baca Al-Quran di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, dia hidup bersama Al-Quran. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Quran turun. Pertama Al-Quran turun, itu duf'ah wahidah, sekaligus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut, apa yang disebut oleh Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sebagai apa? Hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan petunjuk. Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka Al-Quran diturunkan itu kepada Nabi Muhammad SAW penuh dengan perjuangan, Bapak Ibu. Para sahabat dulu ketika dengar turun ayat Al-Quran kepada Nabi, dia datangi Nabi. Apa yang turun, wahai Rasulullah? Aku ingin hafal. Makanya muncul para hafiz di kalangan Nabi SAW. Ada 7 itu. 7 para hafiz yang populer, yang sangat sering disebut-sebut namanya. Meskipun hafiz Al-Quran dulu di zaman Nabi banyak, tak terhitung jumlahnya, Bapak Ibu. Tapi yang terkenal ada 7. Seperti siapa itu? Seperti Ubay bin Ka'ab, seperti Ibnu Mas'ud,
seperti Muaz bin Jabal, Salim maulanya Huzaifah, sampai 7 orang disebut-sebut. Ulama menyebut hafiz Quran yang 7 ini kenapa sangat terkenal dan sangat sering disebut namanya? Karena bacaan mereka ini ternyata sanadnya sampai kepada kita. Bacaan kita yang saat ini meniru bacaan mereka. Imam-imam tarawih, kan, imam salat kita, tadarus kita yang kita baca Quran ini, bacaan yang kita baca saat ini itu merujuk kepada bacaan mereka, bersanadnya. Makanya ulama qiraah itu, ulama bacaan Quran itu banyak, sampai ada jenis 10 bacaan itu yang kita tahu. Ada yang baca wadduha wal laili idza saja, yang miring-miring hurufnya itu ada riwayatnya. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan lisannya orang Arab, lidahnya orang Arab, sampai ke kita. Itu riwayat Al-Quran disebut dengan riwayat Hafs dari Imam Asim. Nanti kalau kita pergi ke Arab, Bapak Ibu, contohnya Sudan, mungkin akan lain bacaannya. Kalau kita pergi ke Libya atau negara-negara Arab yang lainnya, Oman barangkali, itu bacaan Al-Fatihahnya beda. Ya kan? Bahkan ada yang bunyinya seperti kalau kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, mereka baca apa? Ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Banyak macamnya, tapi itu punya riwayat dan tidak boleh dijadikan main-main. Orang belajar betul-betul itu. Mereka baca Quran di sana, begitu. Tapi yang sampai kepada kita, inilah dia. Riwayatnya dari siapa? Imam Asim. Hafaz dari Imam Asim. Nah, itu semua datang dari siapa? Dari imam-imam hafiz di kalangan Nabi SAW. Itu tingkatannya, Bapak Ibu. Lalu kemudian perjuangan Nabi kepada Al-Quran ini tidak sampai di situ. Mereka mengumpulkan suhuf, menulis. Ada yang hafal, silahkan menghafal. Ada yang nulis, silahkan nulis. Makanya ulama memisahkan cara mengumpulkan Al-Quran di zaman dulu itu apa? Ada orang yang dia hanya mengumpulkannya di dadanya. Artinya dia hafal. Dia baca dari Nabi SAW, dia dengarkan, dia hafal, kemudian dia benamkan di dalam hatinya. Makanya dulu pernah ada cerita 70 hafiz Quran dibunuh di perang Yamamah. Marah Nabi. Hingga akhirnya yang membunuh dibunuh kembali. Tapi tidak khawatir, karena penghafal Quran di zaman dulu dari kalangan sahabat Nabi sangat banyak. Ada yang menulis. Sampai-sampai Zaid bin Sabit itu dulu, omaknya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat senang anaknya hafal 14 surah dari Al-Quran. Dia cerita ke orang kampung, "Wih, anakku hafal 14 surah." Sama dengan sekarang kan. Anaknya hafal surah ini, surah itu, surah ini, surah itu. Bangga, luar biasa. Omaknya Zaid bin Sabit itu dulu, Zaid bin Harithah itu dulu begitu. Hingga akhirnya, supaya dapat ketemu dengan Nabi SAW, dia bawa anaknya. Ya Rasulullah, anakku ini sudah hafal beberapa surah dari Al-Quran. Oh iya, baca. Dibaca oleh Zaid. Hingga akhirnya, dalam usia belasan tahun, Zaid bin Harithah ini diangkat menjadi sekretaris Nabi. Ada perkara yang ingin ditulis, suruh nulis. Dia pandai nulis. Dia pandai menghafal, pandai membaca. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran paling penting dari momen nuzulul Quran ini adalah kembali kita memotivasi diri untuk bersahabat dengan Al-Quran. Orang-orang terdahulu motivasinya adalah Al-Quran. Jadi sehingga sampai saat ini sebaiknya kita juga meniru mereka yang memotivasi diri kita beramal soleh melalui Al-Quran. Saya pernah cerita dengan istri lah, dengan istri. Saya tanya, dari Al-Quran ini apa yang kau butuhkan? Dia bilang apa? Aku butuh apa? Tips, kata dia. Tips supaya macam mana supaya rajin baca Quran. Tak ada, tak ada tipsnya. Saya jawab tak ada. Kenapa tak ada pula? Tak ada tips untuk bersama Al-Quran kecuali satu saja. Apa itu? Niat, Bapak Ibu. Keinginan kita nih. Keinginan. Kalau diletakkan di Quran sama remote TV, dia mana dulu kita ambil? Ya kan? Pasti itu remote TV. Kenapa? Karena nak menempuh langkah kita menuju Quran memang berat. Makanya butuh motivasi besar untuk sampai bersahabat dengan Al-Quran. Kalau tak ada niat dan keinginan ini, semuanya akan gagal. Terbentanglah surga sebesar-besarnya di depan kita karena Al-Quran akan menguji keinginan manusia pada saat itu. Berat rasanya. Maka Nabi pertama kali dulu ketika turun Al-Quran itu dia motivasi sahabat-sahabat dengan Al-Quran. Walaupun amalnya dan ilmunya belum banyak, Al-Quran saja. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang dia berjual beli. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, ishtaraitu qismata bani fulan. Aku telah membeli bagian dari harta si fulan, katanya. Bani fulan. Dia bangga. Kemudian aku jual dan dapat keuntungan. Dia ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Rasulullah? Dia jawab, oh bagus, dah. Beliau tidak jawab bagus kau, silahkan berjualan terus supaya kau jadi kaya. Enggak, Rasulullah tak bilang itu. Ala unabbi'uka bi aktsara ribhan minhu. Anak nak kau kasih tahu tentang perkara yang lebih menguntungkan kepadamu dari itu. Nabi kasih tahu yang lebih menguntungkan dari jual beli kau ni apa? Anak tak kasih tahu. Ta'allam 10 ayat minal Quran. Kau silahkan belajar 10 ayat saja dari Al-Quran. Tengok. Supaya mendorong orang belajar Al-Quran, kembali Quran. Bukan ekonomi tidak penting, penting ekonomi. Banyak sahabat Nabi yang miskin dan ada juga yang kaya. Tapi pada saat seorang sahabat Nabi ingin sukses berjual beli, menjadi pengusaha, Nabi tidak lupa mendorong dia untuk kembali ke Quran. Itu lebih menguntungkan. Menguntungkan yang dari segi apa? Bukan dari segi duitnya, bukan dari segi ekonominya, menguntungkan untuk dirinya di dunia ini dan akhiratnya. Karena Nabi tidak ingin ada sahabat Nabi yang punya usaha berjual beli lalu lupa bagaimana cara menjadi muslim, menjadi saleh walaupun kerjanya jual beli. Ta'allam 10 ayatin. Lalu dia pulang setelah itu, Bapak Ibu, dia belajar 10 ayat. Sampai dia hafal 10 ayat itu, dia sampaikan kepada Nabi. Gembira dia. Putus jual belinya? Enggak, silahkan jual beli. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyarankan kepada kita laki-laki, baik muda maupun tua ini. Apa kata beliau? Ma min muslim la budda lirrijalil muslimin, kata dia. Haruslah bagi laki-laki muslim ini hafal berapa ayat, berapa surah? 6 surah. Suratain li salati subh, suratain li salatil maghrib, wa suratain li salatil isya. Disuruhnya kita yang laki-laki ini, Bapak Ibu. Hafallah 6 surah, kata dia. Supaya apa? Supaya bisa dibacakan ketika salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. 6 surah saja. Jadi selemah-lemahnya orang di kalangan sahabat Nabi dulu hidup bersama Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab suruh hafal saja. Tahu tidak kamu hafal Quran? Tak payah. Tapi yang jelek hafal 6 surah saja. Banyak surah-surah yang pendek. Supaya apa itu? Supaya kembali kepada Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dorongan dari Rasulullah sampai kepada para sahabat itu sangat kuat kepada sahabat-sahabat yang lain untuk hidup bersama Al-Quran. Ada orang yang tak pandai baca dulu. Sahabat Nabi banyak yang tak pandai baca, tapi mereka hafal Quran. Hafal Qurannya bagaimana? Dia mendengar, ditalaki satu-satu itu. Ya, hari ini kita banyak yang hafal. Saya yakin bahkan ayah saya dulu, terus terang, ayah saya sebelum meninggal itu lama usianya tak pandai baca Quran, Bapak Ibu. Ayah saya. Tapi beberapa tahun sebelum wafat dia belajar. Siapa gurunya? Omak saya. Sebelum tidur buka Iqra, karena kami golak di rumah itu. Usia segitu baru dia ingin melihat Quran, ingin belajar Quran. Hidayah, alhamdulillah. Sebelum wafat sudah dapat hidayah bersama Al-Quran. Saya yakin orang kampung kita, yang tua kita, sahabat kita banyak tak belajar Al-Quran, tak pandai dia baca Quran. Tapi terkadang kok bisa jadi imam, dia hafal selalu didengarnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sebagai hidayah. Pendusta dia akan menjadi orang yang paling jujur. Pendosa dia akan kembali kepada Allah karena Al-Quran. Pekerja dia akan bekerja dengan jujur karena hidayah Al-Quran. Seorang mukmin yang rajin ibadah pun bahkan dengan hidayah Al-Quran dia akan ikhlas ibadah. Karena setiap insan berbagai profesi itu banyak cobaannya, Bapak Ibu. Orang yang ibadah di masjid, di mushola, cobaannya apa? Cobaannya riya, takabur. Ibadahnya ingin ditengok oleh orang lain, itu cobaan. Siapa yang akan menyelamatkan dia dari cobaan itu? Ya Al-Quran. Ada orang yang bersedekah banyak hartanya, infak dia, suka sedekah, suka bagi-bagi takjil, belanja, kemudian diuji dengan apa? Cobaannya apa? Cobaannya riya, ingin dilihat orang lain, ingin dianggap dermawan. Yang menyelamatkan dia dari cobaan itu apa? Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menyusun langkah-langkah untuk bertemu dan bersahabat bahkan dengan Al-Quran. Hari ini terus terang saja kita, bahkan yang disuruh menghafal Quran pun dia hanya sekedar masuk menghafal saja. Di dalam kelas, di luar kelas kita bersama Al-Quran. Kita punya santri banyak Bapak Ibu. Kelas Al-Quran di pondok kita itu 2 kali sehari, pagi dan malam. Wajib menghafal Quran. Bagi yang tak mampu wajib, bagi yang mampu apalagi, semuanya diwajibkan.
Tapi kalau kita melihat mereka baca Quran dan menghafal Quran itu ketika kelasnya saja, pagi. Begitu keluar kelas, mereka tinggalkan Al-Qurannya. Nanti disuruh masuk kelas, dia sudah kehilangan Al-Quran. Hilang Qurannya, tak kemana. Artinya apa? Dia belum bisa meresapi bagaimana pentingnya Al-Quran bersama dirinya. Walaupun disuruh ustadznya, hafal Quran, hafal Quran, hafal Quran. Belum dapat. Jadi untuk mendapatkan itu mana? Kembali kepada satu perkara yang paling penting tadi, keinginan di hati ini, Bapak Ibu. Ingin. Jangan khawatir kita, kalau sibuk dengan Al-Quran, kita akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jangan khawatir. Dan jangan khawatir pula ketika kita tidak pandai baca Al-Quran, kita malu di hadapan orang-orang yang pandai baca Al-Quran. Tidak perlu khawatir. Karena orang yang tidak pandai baca Al-Quran, tapi dia baca Al-Quran, dia dapat 2 pahala, Bapak Ibu. Orang yang mahir baca Quran, huruf-hurufnya mantap, semuanya mantap dia, dan bahkan amalan-amalan dari Al-Quran. Itu kata Nabi, fahuwa ma'as safawatil kiramil bararah. Dia akan digandingkan dengan malaikat-malaikat mulia nanti di hari kiamat. Tapi yang tak pandai baca Quran apa? Wa huwa alladhi yaqra'u yatata'ta. Yatata'ta itu apa? Bahasa kitanya memek-memek baca Quran. Belipik-lipik lidahnya, ya kan? Baca qul ya ayyuhal kafirun ya lancar memang selalu dengar. Tapi begitu buka pertengahan Quran disuruh baca mak hajat. Bos salah-salahan gitu. Berdosa enggak dia? Enggak, dia tak berdosa. Justru dapat pahala 2 kali. Satu, pahala bacaan Quran yang seperti itu, yang kemudian pahala kemauannya membaca Quran. Motivasi Bapak Ibu, bahwa niat kita untuk dekat dengan Al-Quran, satu. Kemudian yang kedua apa? Motivasi diri kita bahwa pahala baca Quran itu besar, sangat besar. Ada orang yang amalan dalam kehidupannya Bapak Ibu, zikirnya zikir Al-Quran. Kalau kita ingat, kita kenapa kita kumpulkan pahala? Kita kumpulkan pahala supaya di akhirat nanti mudah. Supaya di akhirat nanti masuk surga. Kita percaya itu. Makanya kita sibuk kumpulkan pahala. Cara paling besar untuk mengumpulkan pahala adalah melalui Al-Quran. Coba bayangkan Bapak Ibu itu, satu hurufnya dibalas 10 kebaikan. Al-Fatihah itu berapa hurufnya? Banyak. Surah Al-Baqarah banyak. Bahkan Nabi untuk memotivasi kita ini, beliau sampaikan kepada kita surah-surah tertentu. Surah-surah tertentu yang bisa diamalkan supaya kita dikubur di hari akhirat nanti itu dibela oleh Al-Quran yang kita baca. Salah satunya apa? Surah Tabarak, Bapak Ibu. Ibu tahu surah Tabarak? Surah Al-Muluk juz 29 itu, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 ayat saja. Innala fil Quran gitu. Sungguh ada di dalam Al-Quran itu 30 ayat saja kata Nabi. Siapa yang bacanya? Syafaat li qari'ihi. Dia akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Wa ghufira lahu min sababi qira'atihi. Dan dia diampuni dosa-dosanya sebab membaca dan mengamalkan surah Al-Muluk ini. 30 ayat saja, Bu. Selalu kita baca itu, selalu kita dengar, amalkan. Jadi untuk dapat bersama Al-Quran ini, amalan kita harus Al-Quran lagi. Gitu. Kembali kepada Al-Quran. Walaupun tak paham maknanya, baca saja. Orang yang paling susah, yang paling berat cobaan kehidupannya, coba buktikan saja. Duduk bersama Al-Quran, insya Allah menenangkan hatinya. Makanya terkadang dalam Al-Quran itu kita temukan ada bahasa syifa'un, obat. Syifa'un lima fis sudur, kan? Al-Quran itu ternyata menjadi obat bagi penenang hati-hati yang sedang gelisah. Obat bagi orang-orang yang merasa tidak tenang ketika ditimpa musibah dan cobaan. Obat dan penenang bagi hati-hati orang-orang yang ingin tenang hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kalangan sahabat Nabi tidak semua jadi ulama. Tak semua jadi ulama. Tidak seperti sahabat-sahabat yang hafal banyak hadis, yang hafal banyak kalam dari Nabi. Tidak semua. Tapi ada sahabat-sahabat Nabi yang tidak pandai, akalnya, IQ-nya tidak tinggi. Rendah IQ-nya. Taunya apa? Taunya salatnya saja. Salatnya pun ikut Nabi. Contoh siapa? Kalau kita ingat Bilal bin Rabah. Tidak pernah tersebut nama Bilal bin Rabah dalam kalangan ahli hadis. Hafal ini, hafal itu. Hafal hadis ini, hadis itu, tidak. Tapi kenapa Bilal bin Rabah ternyata sendalnya sudah sampai ke surga didengar oleh Nabi? Ya kan pernah dengar kisah ibu ya? Bilal bin Rabah itu sendalnya sudah sampai ke surga.
Orangnya masih di dunia, tapi sendalnya sudah sampai di surga. Luar biasa. Apakah Bilal bin Rabah disama dengan Ibnu Mas'ud? Enggak. Ibnu Umar? Enggak. Ibnu Abbas? Enggak. Ubay bin Ka'ab, ahli Quran? Enggak. Tapi Bilal bin Rabah punya amalan. Apa amalannya? Amalannya wudu. Keluar rumah wudu, balik ke rumah wudu, nak pergi masjid wudu, nak pergi duduk-duduk wudu, semua wudu. Karena amalan yang sederhana seperti itu ternyata posisinya di akhirat mulia. Wudu saja. Ada enggak posisi orang yang mengamalkan Quran lebih mulia dari itu? Ada. Orang yang mengamalkan surah Al-Baqarah dan Ali Imran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada dalam hadis, surah itu ada dua surah yang dianggap sebagai zahrawain, dua bunga disebut oleh Nabi dengan zahrawain, dua bunga. Apa itu? Al-Baqarah dan Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Orang yang membacanya, yang mengamalkan isi kandungannya semampunya, dia akan menjadi dua bunga bagi pembacanya, dan lahu khimamatani, kata Nabi. Bahkan dia akan menjadi dua awan yang melindungi pembacanya. Pada saat di padang mahsyar di hari kiamat, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di kehidupan dunia kita selalu membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu saja, tak yang lain-lain, itu saja. Al-Baqarah, Ali Imran. Habis Al-Baqarah masuk Ali Imran. Masuk Ali Imran balik Al-Baqarah. Itu aja kita baca. Ternyata dia akan menjadi awan nanti di hari akhirat yang akan melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita mulia di akhirat nanti gara-gara surah ini. Nah, tadi ada surah At-Tabarak, surah Al-Mulk. Sekarang ada surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang paling pendek apa yang dianggap sepertiga Al-Quran? Surah Al-Ikhlas, Bapak Ibu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Dianggap sebagai sulusul Quran, sepertiga Quran. Nabi selalu tanya kepada sahabat itu, tak maukah kalian membaca sepertiga Quran? Bukan sepertiga Quran lembar itu sepertiga, tidak. Tapi ternyata ada surah yang kalau dibaca itu sama dengan seperti membaca sepertiga Quran. Itulah surah Al-Ikhlas. Ada orang yang mengamalkan surah Al-Ikhlas itu sebelum tidur, Bapak Ibu. Bagaimana matinya? Matinya mulia. Matinya di dunia mulia. Kita anggap dia biasa-biasa aja. Ke masjid, ke musola pun jarang, tapi dia salat di rumahnya. Keluar pagi, poi ke laut, balik nanti potong. Maghrib dia maghrib, isya dia isya, capek dia tidur. Ternyata dia punya amalan sebelum tidur dia amalkan surah Al-Ikhlas. Setiap kali dia tidur, meninggal Bapak Ibu. Ternyata wafatnya membuat kita iri. Belum tentu kita bisa wafat macam ini. Ternyata dia punya amalan. Setiap kita ini harus punya amalan Bapak Ibu. Walaupun hanya sekedar istighfar tiap hari saja. Walaupun hanya sekedar surah Al-Ikhlas satu kali sehari saja. Tidak ada sahabat Nabi yang hidupnya mulia dan kemudian dirindukan oleh surga di sana, melainkan mereka punya amalan. Bukan hanya amalan Quran. Kalau keluar dari konteks Al-Quran banyak itu. Pernah ingat dengan perempuan yang dulu punya penyakit apa? Penyakit epilepsi. Pernah dengar ceritanya itu? Kalau bahasa kita sawan babi ya. Sawan babi namanya. Kalau kumat itu, menggelepar-gelepar. Ya kan? Ada sahabat Nabi yang perempuan berkulit hitam yang berasal dari mana? Ethiopia, Habasyah. Dia ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini punya penyakit. Penyakit itulah yang disebut epilepsi itu. Kalau kumat, jilbabku terangkat, rokku terangkat, bajunya tersingkap sehingga menunjukkan auratku. Tolong doakan kepada Allah supaya aku disembuhkan dari penyakitku ini. Ya, kata Nabi apa? Dia tawarkan dua. Kudoakan untukmu, insya Allah, mudah-mudahan sehat kau dari penyakit ini. Tapi apakah kau tidak mau memilih kau tetap sakit seperti ini sehingga kau dapat pahala yang besar di sisi Allah? Namun kudoakan kau ketika kau kumat, auratmu tertutup. Dia pilih apa? Dia pilih sakit, pilih sakit. Ini di antara kalangan sahabat perempuan yang mulia. Tak pernah tersebut di kalangan ahli hadis. Tak pernah tersebut di kalangan yang dermawan yang punya banyak harta menginfakkan di jalan Allah. Tidak. Tetapi didikan Rasulullah SAW ternyata berhasil menjadikannya faham bahwa sakit di dunia ini ternyata menjadikan mulia di akhirat kalau sabar. Dia minta itu aja. Dia pilih itu. Itu amalan.
Perempuan yang lain bagaimana? Ada seorang perempuan yang dari Habasyah juga berkulit hitam, bahkan dia mantan budak hamba sahaya, namanya Amatus Sauda. Ya, pernah dengar itu? Selalu dipanggil oleh orang-orang sebagai Amatus Sauda, budak perempuan berkulit hitam. Hafal hadis? Tidak. Belajar dari Nabi? Iya, belajar memang. Punya harta kekayaan, kecantikan? Tidak. Tapi dia punya amalan. Ini di luar konteks Al-Quran nih. Apa yang diamalkan Bapak Ibu? Masjid Nabi. Masjid Nabi. Masjid Nabi itu kecil, lantainya tanah. Selalu ada kotoran di dalam. Yang membersihkan itu siapa? Perempuan ini. Sahabat Nabi masuk ke masjid, kumpul-kumpul, duduk-duduk, zikir, majelis ilmu, selalu ada Amatus Sauda di sudut masjid. Ngapain? Dia membersihkan masjid. Ada kotoran, dia timbun dengan tanah. Ada sampah-sampah, dia sapu. Hingga akhirnya dia wafat, meninggal. Meninggal dia, tapi tidak dikabari kepada Nabi SAW. Nabi agak marah. Sehingga sahabat dipanggil, sekarang tunjukkan aku ke kuburan si Amatus Sauda. Tunjuk, hadir di sana. Ngapain Nabi di kuburan Amatus Sauda? Nabi sholat. Menyolatkan Amatus Sauda. Setelah itu dia berdoa kepada Allah. Lalu dia bilang apa? Inna hadzal qubura mamlu'atu zulmatin. Sesungguhnya kubur ini secara umum lah ya, Nabi bilang, kubur ini kan gelap. Wa innallaha yunawwiruha bisolati hadza. Dan sekarang Allah telah menyinari kubur ini dengan salatku ini. Perhatian Nabi kepada Amatus Sauda. Ternyata di hati Nabi, Amatus Sauda ini punya posisi. Ya, punya kemuliaan di hati Nabi. Sehingga Nabi mau datang ke kuburannya, lalu dia salat di atas kuburan Amatus Sauda. Didoakan lagi. Dia punya amalannya apa? Membersihkan masjid. Lalu bagaimana orang yang mengamalkan Al-Quran, Bapak Ibu? Wah, luar biasa lagi. Luar biasa lagi. Imam Malik itu sangat cinta dengan Al-Quran. Ketika masuk bulan puasa, Imam Malik ini kan guru, Bapak Ibu. Dia guru. Dia guru Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah, imam besar. Pada saat masuk bulan Ramadan, dia tutup semua pengajian-pengajian. Dia tak mau ceramah, dia tak mau mengajar. Lalu dia apa yang dia lakukan? Dia ingin bersahabat dengan Al-Quran. Kemana-mana dia bawa mushaf, dia baca Quran. Terbentang Quran di rumahnya. Setiap tempat duduknya ada Quran. Tak pernah putus dari Quran di bulan Ramadan itu. Kembali ke awal tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa motivasi kita terhadap mulianya bersama Al-Quran harus ada. Pertama, kita harus punya keinginan, ayo gerakkan kaki, gerakkan tangan, gerakkan badan untuk sampai ke Quran. Kemudian kita harus motivasi diri kita bahwa pahala bersama Quran sangat banyak, sangat besar. Yang kemudian yang ketiga, barangkali kita harus istiqomah Bapak Ibu. Istiqomah saja. Sekali mencoba bersama Al-Quran sampai dapat kenikmatannya, sampai dapat. Untuk awal-awal baca Al-Quran tak paham makna pun tak apa-apa dah. Karena membaca Al-Quran ini punya tingkatan. Kata Nabi SAW, kalau ingin tahu orang yang baca Quran, yang paling bagus bacaan Qurannya adalah kita mengira inna min ahsanin nasi sautan bil Quran. Ya. Sesungguhnya di antara orang yang paling indah bacaan Qurannya adalah, ini kata Nabi SAW, alladzi idza sami'tahu hasibtahu yakhshallah. Orang yang ketika dia baca Quran, ketika kita dengar dia baca Quran, kita mengira dia adalah orang yang paling takut kepada Allah. Siapa yang baca Quran bisa seperti ini? Baca Quran, kita mendengar ada orang baca Quran, dia baca itu seakan-akan dia sangat takut pada Tuhannya. Itu bacaan Quran yang tertinggi levelnya, kata Nabi SAW. Ada baca Quran, dia baca saja, berpahala juga. Maka dalam baca Quran, dia ada level-levelnya. Ada yang bacanya baca saja, tajwidnya belum. Ada yang sudah meningkatkan, tajwidnya diperbaiki. Ada yang sudah semakin meningkatkan, mulai dia buka makna ayat, mulai mentadabburi, mulai menghayati. Level tinggi lagi, dia mulai membaca Quran sambil faham maknanya. Ayat-ayat azab dia baca dengan nada tertentu, ayat-ayat rahmat dia baca dengan nada tertentu. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita sadar betapa pentingnya kita kembali kepada Al-Quran. Bukan secara hukum, tapi secara tilawahnya, membaca Al-Qurannya, agar kita dekat dengan Al-Quran. Sehingga
di luar Ramadan nanti kita tidak melupakan ada amalan yang ternyata paling dekat dengan kita, besar pahalanya, yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Jadi saya kira pertemuan singkat ini itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita doakan khususnya kepada jamaah Musalla Al-Insan yang istiqamah sampai hari ini, agar diberikan Allah kekuatan, tenaga, kesehatan jasmani dan rohani sampai nanti akhir Ramadan tetap istiqamah menjalankan dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan kita doakan juga semoga Allah memberikan kita keluasan rezeki, kemudahan urusan dunia dan akhirat, dan memberikan kita peluang syafaat bersama Al-Quran nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih kepada Pak Hasbullah yang telah memberikan peluang ini untuk bertemu kepada Bapak Ibu jamaah. Mudah-mudahan di kemudian hari, di kesempatan yang lain, kita dapat bertemu kembali dalam kondisi dan situasi yang lebih baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. A'udzubillah.